membawakan materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada yang sudah belajar tadi malam? Belum, Bu. Belum. Lupa, Bu. Ya sudah, yuk sebelum memasuki materi, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah paham? Interaksi antar dua orang, Bu. Interaksi antar dua orang, itu materi kemarin, interaksi. Gimana sih kamu? Bentuk-bentuknya apa saja? Coba. Bentuk-bentuk apa coba? Bentuk lingkaran kah? Contohnya mungkin asimilasi gitu-gitu bukan? Oh iya, berarti sudah belajar ya? Sedikit, Bu. Sedikit. Oke, yuk next. Selanjutnya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah, bisa kita baca semua, menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi ada dua tujuan ya. Yuk, next. Lanjut. Ada dua ternyata bentuknya. Apa saja? Asosiatif dan disosiatif. Apa itu asosiatif? Kerjasama seperti kerjasama. Yang itu macam-macamnya. Mungkin Ayo. lebih bersifat ke berpositif, Ibu. Iya, benar. Kalau asosiatif itu yang negatif. Oh iya. Asosiatif. Apa tadi? Ke bentuk positif ya? Iya, Bu. Iya, asosiatif adalah bentuk-bentuk interaksi sosial menuju ke arah ya Positif. positif atau ke arah ke persatuan dan kesatuan. Oh, iya. Ya. Macam-macamnya apa saja? Ada 3. Kerjasama, akomodasi, asimilasi. Terus yang disosiatif? Asosiatif. Apa? Mengarah ke kurang baik, tidak baik. Seperti ke pertengkaran gitu. Oh iya, benar. Lebih ke bentuk interaksi, lebih menuju ke arah konflik. Oh iya. Ya. Apa saja bentuknya? Persaingan, kompetisi, dan pertentangan. Oke, selanjutnya. Next. Pengertian dari kerjasama sendiri. Kerjasama atau kooperasi. Suatu usaha bersama di antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan Bersama. Contohnya apa sih? Contohnya gotong royong mungkin. Bu. Iya, masuk. Apa lagi? Kemudian kelompok. Ya, bisa jadi. Mungkin ini, Bu. Bersama-sama membangun bangsa, Bu. Membangun bangsa, anak baik. Contohnya gotong royong, lebih ke gotong royong. Apapun sesuatu hal, apapun yang dikerjakan secara bersama-sama untuk menuju tujuan yang sama, itu dinamakan kerjasama atau kooperasi. Selanjutnya, akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok untuk meredakan pertentangan. Bagaimana maksudnya? Adanya pihak ketiga untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertengkar. Contohnya lagi apa? Contohnya toleransi, Bu. bukan, toleransi tidak termasuk dalam akomodasi. Mungkin ini, Bu, antara warga yang bertengkar kemudian di Pak RT ya? dengan PRT, Bu. Oh iya, Seperti benar. itu. Bisa jadi. Yuk, lanjut selanjutnya. Asimilasi. Nih, baru tadi yang apa? Toleransi dan Beni. Asimilasi adalah, coba Habib dibaca. Cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan, Bu. Ya, jadi bagaimana? Kita Saling menghargai. Apa lagi? saling menghargai bersama. Oh iya. Iya, betul. Apa lagi? Menghargai perbedaan. Perbedaan pendapat juga dibutuhkan toleransi. Tidak semena-mena ya.
Lanjut ke tadi apa? Disosiatif. Disosiatif yang pertama apa? Kompetisi Atau persaingan. Bagaimana yang dimaksud kompetisi atau persaingan? Suatu proses sosial di mana individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Jadi sesuatu proses di mana saling berkompetisi tetapi secara tidak sehat. Oh, secara sehat dong. Tanpa menggunakan ancaman. Jadi secara sportif. Ya. Contohnya apa sih? Contohnya, Iya. mungkin siswa kelas yang ingin dapat peringkat pertama Ibu. Iya. Caranya bagaimana? Menyontek. Belajar dong. Iya. Oke, terus selanjutnya next. Disosiatif yang kedua, kontravensi atau persaingan. Persaingannya bagaimana sih? Sesuatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Ini sering. Ini apa kalian lakukan sih di kelas? Mungkin tanpa kalian sadari kalian melakukannya. Apa coba? Gambarnya. Menggibah. Apa lagi? Menjelekan orang lain Ibu. Iya, menjelekan orang lain di belakang itu termasuk dalam disosiatif kontravensi. Melakukan atau membicarakan atau melakukan suatu hal yang tidak baik terhadap seseorang akan tetapi dilakukannya di belakang. Iya. Itu sangat tidak diperbolehkan ya. Iya, sangat tidak diperbolehkan. Cukup jelas sampai sini? Cukup Ibu. Yuk selanjutnya. Pertentangan atau konflik. Bisa dibaca Lisa? Suatu proses di mana individu dan kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawannya disertai dengan ancaman dan kekerasan. Ya, tadi perbedaannya dengan yang pertama apa? Nah, yang pertama adalah adanya ancaman dan kekerasan. Kalau yang tadi pertama tidak menggunakan ancaman. Namanya apa? Kompetisi. Kalau yang ada ancaman? Pertentangan. Oke, contohnya apa? Ayo. Mungkin pas ada demo Ibu, pendemonya mungkin menggunakan ancaman seperti itu. Betul tidak Bu? Iya, bisa jadi antara pendemo dengan polisi. Iya, biasanya betul. Apalagi mungkin konflik antar suku Bu. Antar suku iya sangat ya. Contohnya antar suku mana ya? Dayak dengan Madura. Cukup jelas? Cukup Ibu. Ada yang ditanyakan? Cukup. Ada yang bisa menyimpulkan? Next. Ada yang bisa menyimpulkan? Apa saja sih bentuk-bentuknya? Coba yang dipahami aja. Bentuk interaksi sosial itu terdapat dua jenis. Iya. Itu adalah asosiatif dan disosiatif. Ya, terus Asosiatif itu lebih ke kerjasama. Kalau disosiatif itu lebih ke pertentangan. Contohnya asosiatif itu seperti kerjasama, gotong royong. Kalau yang disosiatif itu lebih ke konflik, kompetisi, seperti itu Ibu. itu Cukup. Ada lagi yang bisa menambahkan? Disosiatif. Coba tadi kan asosiatif, yang disosiatif coba. Saya Bu. Oke. Yang pertama yaitu kontravensi, Iya. kemudian konflik. Iya. Kan konflik kan ada beberapa Bu. Iya. Konflik sosial dan konflik antar kelas. Iya. Terus apa lagi satunya? Kompetisi. Ya. Cukup jelas sampai sini? Jelas Bu. Ibu presensi ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Happy hadir, Hadir Ibu. Lisa hadir, Bu. Vivian hadir, Bu. Lisa hadir, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Ica. Ica tidak hadir. Ya. Ya sudah. Kita lanjut minggu depan ya.
Baik Bu, mohon sebelumnya Ibu mohon dengan sangat sebelum pembelajaran kita mulai besok kalian pelajari dulu sedikit lah, kalian baca-baca sedikit. Jadi nanti materi yang selanjutnya Ibu sampaikan tidak terlalu susah untuk kalian pahami karena kalian tadi malam sudah membaca. Baik, Ibu rasa cukup untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu boleh dipimpin untuk berdoa? Ya boleh Bu. Teman-teman, coba kita akhiri pembelajaran kali ini. Lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Ya. Ibu rasa cukup ya. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.